Puji Tuhan dan selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ikutin ibu berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kami. Saat ini kami mau memulai pelajaran agama Kristen. Tuhan tolong kami dalam belajar saat ini. Berikan kami kepintaran dalam belajar. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Dan sekarang kita akan memulai pelajaran hari ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan belajar dalam bab yang ke-14 dengan tema bersahabat dengan semua orang. Di pelajaran minggu kemarin, kita sudah belajar tentang menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Karena kita semua sama di hadapan Allah. Dan saat ini, kita akan belajar tentang bersahabat dengan semua orang. Dan sekarang kita akan membuka Alkitab kita dalam Yakobus 2 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang baru saja kita baca tadi menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh memandang muka. Apa sih memandang muka itu? Memandang muka berarti sikap pilih kasih. Penulis kitab Yakobus memberi contoh. Jika ada seorang tamu datang dengan memakai cincin emas dan pakaian yang indah, maka ia akan dihormati dan diberi tempat duduk yang terhormat. Akan tetapi, jika ada orang miskin datang, ia hanya akan disuruh berdiri atau duduk di lantai. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pembedaan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Penulis surat Yakobus menjelaskan bahwa orang yang percaya kepada Allah adalah umat Allah yang telah menerima kasih Allah. Jadi, kita harus meneruskan kasih Allah yang sudah kita terima kepada sesama kita, sehingga semua orang juga menikmati kasih Allah. Ayo, sekarang kita membuka Alkitab kita lagi dalam 1 Samuel 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ibu berharap semua murid membaca ayat firman Tuhan ini di rumah ya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi menunjukkan persahabatan yang erat antara Daud dan Yonatan. Anak-anak tahu nggak ya siapa itu Daud dan siapa itu Yonatan? Daud adalah seorang gembala yang bertugas menjaga domba-domba di padang rumput. Sedangkan Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Raja Saul adalah raja di Israel.
Meskipun Daud dan Yonatan berbeda status sosial, yang satunya hanya penggembala domba dan yang satunya lagi anak raja. Namun mereka saling mengasihi. Hal ini menunjukkan bahwa Yonatan dan Daud tidak pilih kasih dalam bersahabat. Bahkan dalam Alkitab juga menuliskan kalau Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ayahnya Yonatan, yaitu Raja Saul, dia tidak menyukai Daud dan ingin membunuh Daud. Tetapi Yonatan menolong Daud. Yonatan tetap setia kepada Daud dan tidak mau mengikuti rencana jahat ayahnya. Bagus sekali kan persahabatan Daud dan Yonatan ini? Mereka berdua sama-sama saling mengasihi. Dan sekarang kita akan membuka Alkitab kita dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Begini bunyi firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ayat tersebut mengajari kita cara menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang baik tidak hanya berkata-kata bahwa aku mengasihi kamu, tetapi sahabat yang baik juga menunjukkan kasih itu ketika sahabatnya mengalami suatu masalah. Dan sekarang kita akan belajar tentang contoh sikap bersahabat dengan semua orang. Contohnya apa saja ya? Yang pertama, meminjamkan alat tulis kepada teman. Yang kedua, menghargai teman yang sedang bicara. 3. Menghindari perkelahian. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Dari pelajaran hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan menghendaki supaya kita semua mengasihi sahabat-sahabat kita tanpa pilih kasih. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar, Ibu berharap semua murid ambil waktu untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati.